Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radar Banten dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya kali ini saya Riki Rosadi dapat kembali menyapa Anda di podcast Radar Banten. Dan di episode kali ini kita akan coba mengangkat tentang kilas balik Dinas Pertanian Provinsi Banten menghadapi El Nino kemarin. Dan di samping saya, Sobat Radar Banten, sini sudah ada Pak Agus M. Tauhid selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik di tengah tingkat kesibukan kerja yang semakin akhir tahun ini semakin meningkat intensitasnya. Di akhir tahun malah makin meningkat. Oke. Mungkin kita coba sapa dulu Sobat Radar Banten di rumah dimanapun Anda berada, boleh Pak? Baik, terima kasih para sobat media Radar Banten pada siang hari ini. Ya, inilah sebuah kesempatan saya selaku Kadis Pertanian Provinsi Banten dalam situasi El Nino, berbicara El Nino masih El Nino. Yang saya khawatir ngomong El Nino kita udah hujan deras. Ya inilah kita menandakan bahwa momen pada hari ini ya ini adalah momentum yang tepat sekali. Bagaimana informasi tentang El Nino kekinian bukan hanya sebagai momok yang menakutkan terhadap ketahanan pangan, justru di balik itu ada sebuah peluang pada sisi lain yang terkadang kita hanya membuka El Nino ke sisi kerugian. Padahal di balik itu ini belum banyak fakta terbuka bahwa El Nino juga di Banten banyak memberikan peningkatan pendapatan yang begitu signifikan di Banten. Baik, sebelum kita ngomong panjang lebar ya Pak, kita ngobrolin tentang El Nino kemarin Dinas Pertanian bagaimana menghadapinya. Saya juga ingin mengingatkan kepada Sobat Radar Banten bahwa di akhir tahun ini tentunya Provinsi Banten ataupun Dinas Pertanian sekalipun menghadapi banyak lika-liku ataupun tantangan tersendiri. Salah satunya adalah fenomena El Nino. Nah, sekarang sudah masuk musim peralihan, sudah beberapa minggu ini di Provinsi Banten bahkan sudah turun hujan nih Pak. Sebelum itu kita coba ingin membahas dulu saat kondisi El Nino nih Pak. Saat kondisi El Nino, sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Kita coba kilas balik deh. Di Indonesia termasuk di Banten bahwa El Nino adalah merupakan sebuah siklus. Yang namanya itu siklus berarti terus pasti akan terjadi. Terjadi di sini saya katakan bisa terjadi secara ekstrim, bisa juga terjadi secara boleh katakan reguler yang terjadi. El Nino pernah terjadi di Banten yang paling puncak yang tertinggi di tahun 2012. 2012. Ya, di mana di situ angka yang mengalami puso di atas 10.000 hektar dan bahkan yang terkena itu hampir mencapai 60.000 hektar. 60. Juga dan juga berikutnya yang kemarin tahun 2019 juga sama pada angka hampir 10.000 hektar. Nah sekarang untuk tahun 2023 apakah betul itu siklusnya per 5 tahun? Bisa benar bisa tidak. Sekarang pada tahun 2023 yang terkena dampak El Nino secara total hampir mencapai 4.000 hektar. Yang puso yang gagal panen 2.000 hektar. Yuk sekarang kita bandingkan bagaimana dengan teman-teman kita, dengan saudara kita yang ada di Jabar, di Jatim, di Jateng mungkin angkanya lebih tinggi dibanding dengan Banten. Ada apa dengan Banten? Padahal siklus terjadi sama. Saya katakan untuk di Banten ada proses mitigasi yang kami lakukan secara masif. BMKG awal tahun sudah menginformasikan bahwa di Indonesia termasuk di Banten akan terjadi El Nino. Itu diinformasikan sekitar bulan Februari Maret. Nah, saat itu juga kami dengan BMKG mengadakan kolaborasi. Kami mengadakan mitigasi yang namanya sekolah lapangan iklim. Ini penting kami lakukan supaya para petani di Banten bisa memahami bahasa iklim yang dalam tanda kutip bahasa planet bisa diterjemahkan oleh bahasa petani. Sehingga intinya bagaimana petani itu bisa membaca pertanda zaman, pertanda alam. Kalau petani mampu bisa membaca pertanda alam, di situ berarti ada upaya mengurangi tingkat risiko. Yuk sekarang kita bandingkan, kita nggak akan bisa melihat pertanda akan terjadinya gempa bumi, ya kan? Iya. Kecuali kita tsunami ada waktu jeda yang diberikan kita untuk bisa mengevakuasi. Nah, tapi untuk kita El Nino, kering, basah, hujan,
ada pertandanya. Berarti ada pertanda waktu jeda yang diberikan di sini. Makanya kami pada awal tahun sekitar bulan Maret mengadakan SLI, Sekolah Lapangan Iklim. Ya kami bersama dengan BMKG kami undang para kelompok tani, champion kelompok tani Sepsi Banten berikut dengan petugas penyuluh dan juga kepala BPP. Di situ kami informasikan bersama dengan BMKG. Diinformasikan bahwa di Banten akan terjadi siklus El Nino. Dan bahkan juga BMKG sudah menginformasikan tahun ini akan terjadi puncak El Nino dimulai di bulan Agustus, September, Oktober. Nah, saya selaku Kadis ada langkah-langkah strategis yang kami berikan. Pertama, kami minta kepada sentra-sentra pertanian padi di Banten upayakan untuk yang daerah airnya terbatas, panen itu jangan melewati Juli. Kalau bisa panen Juni maksimal Juli. Apa itu maknanya? Pada wilayah tak ada hujan yang hanya mengandalkan air hujan itu upayakan panen terakhir di bulan Juli. Pola itu betul bisa dilaksanakan di Lebak dengan di Pandeglang. Lebak dengan Pandeglang, puncak panen raya MK2, di MK1 atau MT2 terjadi di bulan Juni-Juli. Dengan itu terjadi panen raya. Berikutnya untuk daerah yang ada sumber air permukaannya, apa itu sumber air permukaan? Bisa bersumber dari bendungan, cekdam, ya, dan juga waduk yang didukung oleh jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Bisa itu mereka di bulan Agustus masih bisa tanam dan panen. Nah untuk kasus di Serang, di wilayah utara, dia mengandalkan air irigasi dari bendung Pamarayan yang airnya di bulan Agustus masih tersedia. Dan skenarionya untuk petani di wilayah utara, di Serang, di Tangerang, mereka justru panen raya itu di bulan Agustus dan memasuki September karena airnya masih ada. Nah di sini hebatnya kita Banten dan bersyukur pada beberapa wilayah di Banten masih memiliki sumber-sumber air permukaan yang tersedia. Kami katakan di Banten sangat beda dengan di Nusa Tenggara. Kalau yang namanya kering, teman-teman di wilayah timur betul-betul sungainya kering. Di Banten seperti Ciujung, mohon maaf, dalam sejarahnya nggak ada Ciujung Saper, mohon maaf, airnya kering, nggak ada. Dan itu menandakan bahwa daerah tangkapan air di Banten masih terlindungi. Paling yang terjadinya penurunan debit air. Dengan konsekuensinya tinggi permukaan bendungan mengalami penurunan. Itu kaidah-kaidah inti kami melakukan mitigasi di sekolah lapangan iklim. Yang kedua juga petani kami ajarkan bagaimana untuk wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan, kalau terjadi El Nino supaya pendapatannya tidak hilang atau berkurang, kami ajarkan pertama mereka kami bantu membuat sumur dalam atau sumur pantek yang menjadi sumber pengairannya. Untuk apa? Untuk pertanaman di luar padi yang sangat membutuhkan air yang tidak begitu banyak. Misal bisa sayuran atau tanaman buah-buahan semusim, bisa semangka, bisa melon. Dan itu betul dilakukan. Sehingga selama ini El Nino, jujur pendapatan petani Banten justru terjadi peningkatan yang cukup tinggi sekali. Hal itu bisa dilihat di sisi NTP. Apa itu NTP? Nilai tukar petani. Untuk nilai tukar petani Banten dalam sejarahnya kita belum pernah di atas 100. Kecuali pada tahun ini. Nah kami katakan di sini apa itu NTP, indeks perbandingan yang diterima dengan yang dibayarkan. Kalau dia itu 100, nggak untung, nggak rugi. Kalau di bawah 100, itu rugi. Nah sekarang kita lihat, potret kita tahun 2022 kemarin, NTP gabungan Banten yang di atas 100 hanya bulan Januari, Februari, Oktober, Desember. Yang lainnya di bawah 100. Itu tahun kemarin. Nah sekarang di tahun 2023, di tahun 2023 justru Januari sampai dengan Oktober NTP Banten terus di atas 100. Bahkan NTP sekarang ini mencapai 111,88%.
Nah ini sekarang kita lihat NTP, oke lah kita terutama untuk NTP subsektor tanaman pangan alias padi. Betul petani menikmati keuntungan, tapi nggak nyaman di sisi harga, di tingkat konsumen. Karena harganya dalam tanda kutip terlampau di atas HPP yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh paling mudah, ini aja harga gabah kering panen. HPP pemerintah 5.000 sampai 5.500. Sekarang gabah kering panen masih di atas Rp7.000. Betul petani menikmati untung yang tinggi, tetapi lagi-lagi konsumen ini dalam tanda kutip harga di atas HPP. Justru menjerit, Pak. Boleh dikatakan menjerit dan ujungnya inflasi. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Dampak El Nino saya katakan sumber air berkurang atau sumber air terganggu. Akibatnya apa? Terjadinya penurunan produksi. Terjadinya penurunan yang panen, tetapi satu sisi demand permintaan tidak pernah berkurang. Nah, di sini terjadi hukum ekonomi. Karena permintaannya meningkat, suplainya berkurang, ya otomatis harga tergerek naik. Dan bahkan sekarang harga cabai betul-betul nggak ada dalam sejarahnya cabai itu manis, nggak ada. Baru sekarang cabai rawit manis nggak pedas, harga sampai 100.000 di atas. Betul ini NTP petani hortikultura tinggi. Tetapi lagi-lagi juga akibatnya konsumen bukan dirugikan, berat terjangkau, dan apa yang terjadi inflasi juga sumbangan dari cabai dan beras ini tinggi sekali. Nah, itulah dampak dari El Nino. Sebelum itu kita El Nino, satu sisi betul petani bisa secara individu diuntungkan, bisa menikmati harga yang tinggi. Tapi satu sisi juga kita konsumen atau perputaran uang juga, daya beli juga masyarakat menjadi berkurang karena harganya tinggi. Tapi daya beli petani meningkat karena harga tinggi. Nah, itulah di situ pilihan yang terjadi, bukannya harga tidak boleh mahal atau harga tidak boleh murah, tapi ada batas keseimbangan. Dan kenapa sih pemerintah harus mengeluarkan HPP, harga pembelian pemerintah, atau harga eceran tertinggi? Ada angka batas supaya titik standar tidak boleh terlampaui atau kita turun. Nah, itulah di situ pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi daerah. Nah, dengan angka seperti itu juga kami tentunya masih sangat bangga dengan Banten. Oke, sekarang inflasi pemerintah kita masih cukup bagus. Inflasi pemerintah kita year to year 2,56. Dan Banten masih di bawah 2,56. Oke, Indonesia hebat, inflasi juga terendah untuk di ASEAN ya kita ke-6. Bahkan di negara G7 juga kita termasuk juga paling terendah. Menandakan bahwa dengan inflasi yang bisa dikendalikan, daya beli masyarakat masih bisa kita kendalikan, dan ujungnya nilai tukar rupiah masih bisa terjaga. Tapi kalau harga kita hanya mengedepankan keuntungan satu sisi, keuntungan petani yang tak terkendali, ini juga kurang baik. Makanya keuntungan yang terkendali, angka kita kewajaran, sehingga konsumen pun juga bisa menikmati. Saya katakan kalau ingin beras bisa kembali normal, kata kunci di harga gabahnya. Kalau harga gabah masih di atas 7.000, belum bisa menyentuh kepada 6.000, pasti bakal atau terus mahal. 5.500, ini mungkin kita akan terus harga mahal. Dan sekarang ini kita menghadapi sebuah kenyataan pertanaman menjadi mundur. Nah, kalaupun kita sekarang tanam di Desember, ini akan menyumbangkan panen di 3 bulan ke depan. Nah, ini kan berarti kita mundur 2-3 bulan. Nah, di situ ada konsekuensi pemerintah harus menutup kekurangan pangan yang ada. Apakah melalui impor dan sebagainya. Oke, Pak Riki, seperti itu. Oke. Jadi itulah sekilas tadi mungkin yang dihadapi Provinsi Banten saat fenomena El Nino terjadi. Jadi luar biasa, fenomena El Nino ini sudah
terprediksi, bahkan ada juga SLI-nya demikian dan sudah terpola begitu. Namun kemudian pada akhirnya tetap konsumen ataupun masyarakat umum masih menjerit begitu ketika dihadapkan dengan El Nino karena harga pangan yang juga ikut naik begitu. Nah, sebetulnya Pak, tantangan apa sih yang terbesar gitu yang dihadapi saat fenomena El Nino itu sendiri? Oke, tantangan yang terbesar saya katakan pertama daya dukung lahan dan plus daya dukung alam. Bersyukur ya Banten memiliki ujung kulon, konservasinya besar. Beruntung Banten masih memiliki kawasan Akarsari, Gunung Karang, Asepa dan Pulau Sari. Beruntung Banten masih memiliki kawasan Gunung Salak, Kalimun dan Gunung Kendeng. Di situ mereka merupakan daerah tangkapan air. Ya sekalipun ya misalnya kalau kita lari kata menurut teori BMKG di Pasifik ya suhu permukaan lautnya itu dingin, kan berarti kan tidak ada penguapan, berarti kita kering dong. Nah itu ke dalam teorinya. Atau kita sebaliknya, kalau suhu permukaan lautnya itu hangat, kan terjadi penguapan, berarti kita hujan. Nah sekarang Banten bagian dari Pulau Jawa yang ada di ujung barat, kita jauh dari Pasifik. Kita mungkin akan berbicara di Samudra Hindia. Gimana posisi Samudra Hindia, suhu permukaan air lautnya dingin apakah hangat? Nah ini juga tentunya kita bersyukur masih dipengaruhi oleh iklim mikro. Iklim mikro itu yang kita masih memiliki catchment area, daerah tangkapan air, daerah konservasi. Kita punya ujung kulon, punya Gunung Karang, Asepan dan Pulau Sari, kita punya Gunung Salak, Kendeng dan Halimun. Di situ ikut juga dalam tanda kutip tidak begitu ekstrim. Apa contoh bukti? Sekarang di Cilegon di Sarang belum hujan. Tapi di Lebak, Pandeglang yang merupakan hulu sungai Ciujung ini terutama daerah Lewi Damar, di sana Gunung Kendang itu hulunya sungai Ciujung. Di situ hujan. Airnya kan masuk ke bendung Pamarayan. Nah itu terjadi suplai air irigasi ke wilayah utara. Menandakan bahwa Banten catchment area daerah tangkapan airnya saya katakan masih berfungsi, tidak dalam tanda kutip ekstrim total kita kritis. Ya saya juga tadi katakan bahwa sungai besar di Banten yang bermuara ke utara, yang berhulunya di Banten airnya masih ada. Contoh kita buktinya bagaimana Ciujung, bagaimana Cilemer. Ciujung bermuaranya ke utara. Cilemer yang berhulunya di Gunung Karang bermuaranya ke selatan. Dan juga Ciliman yang berhulunya di Lebak bermuaranya ke selatan. Airnya masih ada, hanya terjadi penurunan muka airnya. Penurunan muka air. Betul, dan di situ menandakan saya tadi dikatakan, ya sekalipun ekstrimnya terjadi kemarau dalam tanda kutip, yang saya catat di tahun 2012, Ciujung airnya masih ada, masih bisa kita pompa dengan sistem pompanisasi. Tapi ini juga tentunya bukan masalah faktor keberuntungan. Mau tidak mau kita enggak cukup sampai di sini. Berarti peranan konservasi, penataan kembali kawasan daerah tangkapan air sebuah prasyarat. Yang kedua juga tentunya adalah ya kembali ke penataan sistem jaringan irigasi. Dari mulai bendungannya kita tata ulang kembali, bagaimana jaringan primer sekundernya diperbaiki kembali, terakhir jaringan tersier. Sangat terasa sekali sekarang di saat terjadinya El Nino, debit air berkurang, bisa dibayangkan kalau jaringannya bocor. Terus bagaimana kalau jaringan tersiernya rusak? Berarti kan air ingin nyampe ke hilir kan akan habis di jalan dengan jaringan misalnya irigasi yang banyak mengalami kerusakan. Nah kemarin saya lihat pada beberapa wilayah ya seperti di Bendung Pamarayan, revitalisasi untuk perbaikan jaringan primer sekunder di Bendung Pamarayan dalam proses perbaikan dan hasilnya terbukti bahwa itu bisa membantu bahwa air tidak cepat hilang. Menandakan bahwa proses perbaikan irigasi sangat menentukan sekali.
Tapi yang tak kalah penting pada beberapa juga wilayah yang masih kita terjadi banyak ya kondisi-kondisi yang seperti itu yang justru air bisa habis cepat di jalan. Kekuatan kita adalah kembali ke penataan jaringan infrastruktur irigasi seperti itu. Baik, untuk ini Pak, beberapa kota ataupun kabupaten di Provinsi Banten bahkan melakukan status tanggap darurat bencana kekeringan dan tentunya ini menjadi persoalan. Nah, untuk Dinas Pertanian ini sendiri, apakah ini menjadi persoalan atau problem sendiri ketika beberapa daerah di kabupaten ataupun di kota sudah mulai kekeringan nih Pak? Oke, pada satu beberapa daerah menyatakan darurat. Tanggap darurat di sini lebih dominan kepada air minum. Karena kami sesungguhnya hasil mitigasi yang kami lakukan, hasil akhir adalah petani sudah betul pola tanam yang sudah peten yang saya berikan, yang kami berikan bersama dengan BMKG yang tersampaikan kepada petani. Apa intinya? Pada saat sebelum terjadi puncak El Nino, petani padi sesungguhnya sudah panen. Sudah panen duluan. Sudah panen duluan. Dan yang sekarang yang puso itu adalah hanya pada beberapa wilayah. Saya katakan itu mereka mengambil peruntungan. Peruntungan ya mudah-mudahan airnya masih cukup. Ternyata hitungan mereka tidak sampai seperti itu. Atau mungkin yang mereka yang tanamnya itu terlambat. Tapi saya katakan sekali lagi secara keseluruhan petani bisa kami selamatkan dengan pola tanam. Dan yang 2.000 ini hektar yang puso adalah para petani yang tidak mayoriti pola tanamnya adalah sesuai dengan anjuran. Kebanyakan itu mereka masih menggunakan pola tanam yang tertinggal, tetapi bukan sebagian besar seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk secara garis besar tidak terpengaruh sebetulnya, Mbah. Justru air minum untuk konsumsi, air untuk konsumsi itu masih betul. Itu yang menjadi krisis begitu. Kemudian untuk pertanian sudah ditanggulangi dengan rencana-rencana ataupun pola tanam yang sudah direncanakan oleh Dinas Pertanian itu sendiri. Betul, dan bahkan saat kita puncak El Nino, banyak kami di situ menyelamatkan beberapa hamparan yang kami bantu dengan pompa air di mana sumber airnya masih ada. Contoh yang kami bantu di Cikesik, di Munjul, di Angsana. Di Cikesik kami bantu ada hamparan sekitar 1.000 hektar. Kami bantu dengan pompa air, ada sumber airnya mereka terselamatkan. Tapi kan kalau kami bantu, kalau airnya nggak ada kan itu yang paling repot. Nah makanya gimana? Betul, yang kami katakan yang terselamatkan adalah yang masih ada sumber air permukaannya. Kecuali ini, kami sekarang Banten di STAN sedang membuat inovasi pada wilayah utara selatan Banten di daerah pesisir. Kan itu dekat dengan laut. Air laut. Ya. Itu mereka di mana irigasi kebanyakan nggak sampai ke wilayah tersebut. Kasus yang terjadi di situ, mereka hanya bisa tanam sekali. Yang kedua kali airnya payau atau sungainya terintrusi. Nah kami sekarang nih sedang membuat inovasi, sedang mengarang uji coba menggunakan benih yang toleran dengan air asin. Kami menyebutnya biosalin, kami mohon doa dan dukungannya. Sekarang sedang uji coba di Kecamatan Tanara di Desa Curugcuk. Kalau benih padi biosa ini berhasil ditanam menggunakan air payau, air asin, kami pastikan tahun depan wilayah utara dan selatan Banten yang semula sekali bisa 2 kali. Dan nggak perlu khawatir dengan air asin, bahkan kami mungkin akan memompa air Sungai Ciujung yang terintrusi air laut. Karena kami udah mampu menggunakan benih yang tahan asin. Nah ini kami sekarang sedang tahap uji coba. Kalau ini berhasil saya katakan ini luas sawah di pantai utara dan selatan Banten hampir mencapai 60.000 hektar. Ternyata mereka hanya tanam sekali. Nah kalau benih ini biosalin berhasil dalam uji coba, bisa dibayangkan kita ada perbaikan atau kontribusi peningkatan produksi padi terhadap nasional. Yang sekali menjadi 2 kali dan bahkan bisa 3 kali bisa menggunakan air laut atau air payau yang air sungai yang terintrusi air laut seperti itu. Ini luar biasa, ini ada satu inovasi namanya biosalin. Itu benih biosalin itu yang diproduksi oleh Badan Standar Instrumen Pertanian yang dulu itu
Litbangnya Kementan seperti itu. Dari Litbangnya yang dulunya Litbang Kementan. Ya, Litbang Kementan ya sekarang menjadi BSIP, Badan Standar Instrumen Pertanian. Ini masih dalam tahap uji coba atau bagaimana? Nah, betul yang sekarang yang seperti di Bekasi, di Karawang sudah berhasil. Oh, ini sudah berhasil di daerah lain seperti di Karawang. Nah, sekarang kita di Banten masih dalam uji coba. Kalau ini bagus, ini akan termasuk kepada program nasional. Ini ingin menjawab itu yang saya katakan, hikmah di balik El Nino saya katakan, El Nino kemarau, enggak semua orang tidak merindukan kemarau. Saya katakan banyak tanaman yang merindukan kemarau. Sekarang kita lihat durian Banten dengan adanya El Nino buahnya lipat. Itu mereka membutuhkan panas 2-3 bulan. Juga sekarang gimana buah mangga Banten luar biasa. Kan apa makanya enggak semua kan tumbuhan tidak merindukan kemarau seperti itu. Berarti ada komoditi lain yang memang dia membutuhkan panas yang cukup banyak sampai 2 bulan begitu. Oke. Dan ini menarik nih terkait dengan upaya-upaya dari pemerintah Dinas Pertanian bahkan membuat sebuah inovasi juga di daerah Banten Utara dan juga Selatan biosalin. Nah, saya ingin tanyakan begini Pak, apakah ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian ini optimal? Kita melihat secara umum untuk masyarakat umum mungkin wah ini harga beras naik, harga cabai mungkin kemarin sampai harga cabai di Pasar Rau kemarin itu tembus cabai rawit merah sampai Rp100.000 per kilo. Cabai lokal bahkan dia sampai tembus di angka 75.000 yang tadinya 30.000 jadi 75.000 yang tadinya 50.000. Ini luar biasa untuk kenaikan harganya. Tapi di sisi lain petani diuntungkan begitu dengan yang tadi juga NTP yang lebih dari 100 tadi. Nah, bagaimana optimalisasi dari Dinas Pertanian ini sendiri menghadapi hal seperti ini nih Pak? Baik, terima kasih. Kami kalau secara angka di peningkatan produksi petani, saya pikir kami udah optimal. Ada by design yang kami bangun. Tapi manakala pas begitu panen, kami nggak bisa intervensi. Yang namanya perdagangan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Mungkin saat kita panen padi, mungkin banyak orang Lampung atau banyak mungkin orang Jabar atau mungkin Jawa yang membeli padi Banten, atau sebaliknya orang Banten saat Lampung panen datang ke Lampung, saat di Jabar panen datang kita ke Jabar. Itu yang nggak bisa kita cegah. Itu namanya perdagangan. Sehingga kalau menghitung kami kepada neraca pangan beras untuk di Provinsi Banten, untuk neraca kesediaan beras sampai dengan bulan Oktober kita masih cukup. Ya sekalipun angkanya terjadi penurunan. Dan kami katakan sampai dengan akhir tahun ya Banten, karena ini kita belum menghitung November dengan Desember. Kalau kami asumsikan dengan angka yang seperti ini, oke, kita mengalami sedikit kekurangan produksi hampir 20.000 ton beras. Dan di Banten saya katakan di dalam 12 bulan ada di sini 7 bulan yang defisit. Itu di Januari, April, Mei, Juni, Oktober, November, Desember. Dan kita 5 bulan posisi kita surplus. Nah sehingga kalau dikalkulasikan angka ini kalau kita dengan persaingan antar provinsi bisa itu menjadi kita defisit atau sampai kita surplus. Nah di situ yang namanya perdagangan antar provinsi saling kita menutup. Nah sekarang kita apa yang sekarang kita lihat fakta di pasaran. Fakta di pasaran, betul harga masih di atas HPP. Dan bersyukur kita harga HPP tapi beras ada. Yang berbahaya harga mahal berasnya nggak ada. Makin itu yang paling berbahaya sekali. Ya saya selaku Kadis Pertanian, staf gubernur itu bukan tanggung jawab yang mudah. Dan juga bukan tanggung jawab kita kebetulan. Banten juga kita lihat sekarang kalau kita main ke Pasar Rau banyak berbagai beras dari lokal dan juga dari luar daerah. Dan juga bisa sebaliknya beras kita akan lari keluar Banten dan sebalik seperti itu. Nah, menandakan di sini ada antara supply demand, supply terjadi penurunan, demand menjadi pengurangan. Tapi supply di sini tidak berakibat beras di pasar lokal
tidak ada. Itu kita masih patut bersyukur. Dan sekarang ada tren beras itu stagnan, tidak dalam tanda kutip tren terus kita melonjak tinggi, sekarang dalam angka tinggi. Nah ini juga harus diingat bahwa di Banten tidak semua kawasan itu tak ada hujan, tidak. Ada kawasan yang beririgasi pedesaan dan pegunungan. Apa contohnya seperti di kawasan Ciomas, pada Rincang, Baros, Sukacai, Pandeglang, di situ kawasan Canasari, Pandeglang, Mandalawangi, Cibaluk, masukkan kita ke Lebak, menandakan di situ ada kita daerah hulu, daerah pegunungan yang airnya masih tersedia sepanjang musim, di mana persawahan juga cukup luas sekali. Nah, tapi kalau kita ya melihat di pinggir tol, bukan itu gambaran Banten, itu hanya bagian kecil kita Banten, yang mereka hanya banyak mengandalkan kepada sumber air tanah hujan. Tapi di belahan sana, di Banten masih banyak yang daerah-daerah irigasi pegunungan yang airnya masih tersedia sepanjang musim. Nah itulah mereka yang masih memproduksi padi sepanjang musim seperti itu. Baik, ini kita juga sudah masuk ke akhir tahun nih Pak. Dari Dinas Pertanian sendiri, adakah target untuk di akhir tahun ini apa yang akan dilakukan? Baik, kami sekarang sudah ada percepatan. Ya, ini bunga-bunga El Nino akan berakhir, sudah masuk masa peralihan ya, udah hujan terus. Dan bahkan bunga-bunga musim hujan sudah mulai nampak. Kalau secara to the point-nya, awal musim tanam di Banten akan dimulai di bulan Desember. Langkah kami ini harus diambil alih oleh provinsi. Provinsi harus mengkomandai kapan gerakan tanam dimulai. Nah, kami sekarang sudah membuat surat kepada para kadis pertanian se-Banten untuk menginvestasi. Contoh, kapan Pandeglang akan mulai tanam? Apa dasarnya? Airnya tersediakah? Pupuknya tersediakah? Benihnya tersediakah? Alat mesin pertanian tersediakah? Sama juga yang lainnya seperti itu. Nanti kami minggu depan akan mengadakan workshop. Nah, dengan workshop ini ada satu komando. Provinsi mengkomandai bahwa Banten resmi dalam tanda kutip gerakan tanam di pasca El Nino akan jatuh pada bulan Desember pada minggu keberapa. Ini ada sebuah kepastian. Ini penting ingin kami sampaikan nanti kepada Menteri Pertanian, juga kepada Pak Gubernur, bahwa Banten jelas punya randonnya, punya peta jalannya yang jelas dan terukur, sehingga ini akan memudahkan juga pusat penghitung berapa sih nanti ada sumbangan Banten. Kalau Banten kita mulai gerakan massal tanam di bulan Desember, berarti ini akan memberikan sumbangan produksi di bulan Februari. Kan berarti ada jeda yang tidak banyak. Apa ya? Ini di November, Desember ini, Januari itu jeda yang paling, mohon maaf, angkanya pasti defisit sekali. Kan di situ butuh suplai cadangan pangan untuk Banten. Apakah cadangan pangan daerah, apakah juga cadangan pangan nasional yang mampu menutup kekurangan produksi Banten seperti itu. Oke, berarti untuk saat ini target di bulan Desember nanti bakal ada masa tanam. Itu mulai kita puncak tanam di Banten. Puncak tanam di Banten, oke. Mungkin karena kita juga sudah berbincang lama ini Pak, sudah beberapa menit kita tak terasa kita sudah berbincang terkait dengan kilas balik bagaimana Dinas Pertanian Provinsi Banten menghadapi El Nino, dan sekarang sudah musim peralihan dan bulan Desember nanti siap puncak musim tanam begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Sobat Radar Banten Pak sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini. Baik, terima kasih. Ya tentunya saya saling mengingatkan bahwa El Nino bukan sesuatu hal yang menakutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi akan terpuruk jatuh. Yang kedua, bahwa suplai pangan strategis juga akan terganggu total. Betul, kita akui semua mengalami refraksi perubahan. Tetapi perubahan di situ adalah saya pandang masih perubahan yang kita normal, karena secara nasional juga produksi padi nasional mengalami penurunan 6 sampai dengan 7%. Sama juga seperti di Banten 6 sampai dengan 7%. Tapi kami pastikan itu tentunya terhadap persediaan pangan
khususnya beras di Banten apa yang dimintakan oleh Pak Gubernur, saya disuruh menghitung neraca sampai dikatakan oleh Pak Agus, perlu tidak kita mendatangkan beras dari luar. Saya katakan izin Pak Gubernur, suplai kita masih cukup Pak Gubernur dengan yang ada di kita plus dengan perdagangan antar provinsi. Menandakan saya tadi katakan bahwa di Banten juga selain memiliki daerah irigasi teknis, juga kami juga memiliki daerah tanah hujan, dan juga yang tak kalah penting juga Banten memiliki daerah irigasi pedesaan pegunungan di mana air tersedia sepanjang musim. Dan sekarang bisa kita saksikan bahwa di belahan juga sana, di Pandeglang, Lebak, juga Serang masih ada yang terjadi panen, suplai masih kita terjadi. Hanya tadi kami katakan diakui terjadi penurunan suplai yang masuk ke pasar dalam hal produksi, tapi tidak mengakibatkan beras di pasaran tidak ada. Betul beras mengalami kenaikan, tapi beras masih tersedia dan juga masih kita terjangkau karena juga pemerintah pun juga banyak memberikan paket-paket kita bantuan, apakah beras SPHP, juga kita beras cadangan pemerintah provinsi dan juga cadangan nasional. Jadi dipastikan cadangan beras nasional daerah masih bisa mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Banten sampai dengan 3 bulan kita ke depan. Dan kami pastikan panen raya yang berikutnya akan jatuh di bulan Februari Maret. Ini yang titik rawan kita, titik kritis kita adalah di November, Desember, Januari. Itu 3 bulan inilah yang kita betul-betul produksi Banten sedang mengalami penurunan karena sudah memasuki masa tanam. Seperti itu. Baik, diprediksi bulan Februari, Maret akan panen raya. Betul, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus M. Tauhid juga sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Dan buat teman-teman Sobat Radar Banten Podcast, jangan lupa juga untuk subscribe di Radar Banten Official dan juga follow Instagram kita di Radar Banten _official. Itu saja mungkin, terima kasih Bapak sudah hadir. Oke. Untuk informasi yang luar biasa, saya Riki Rosadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.